Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Karena hanya menggantungkan hidup sebagai petani, kehidupan Pak Tarno sangat pas-pasan. Apalagi dia tinggal di daerah yang tandus di kawasan Balikpapan Utara. Seperti petani pada umumnya, Pak Tarno juga memelihara hewan peliharaan, meski hanya 5 ekor kambing. Kambingnya terdiri dari 4 betina dan 1 jantan. Begitu anak-anak kambingnya sudah sedikit besar, ia pun langsung jual ke pasar untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Maka, jumlah kambing yang menjadi sumber mata pencarian itu tetap saja hanya 5 ekor. Sementara itu untuk memenuhi makan sehari-hari, Pak Tarno memanfaatkan hasil tegalannya seperti ubi, singkong, tales, lembong, dan sebagainya. Di musim paseglik, sering terjadi pencurian hewan kambing di daerahnya. Karena kambing merupakan sumber penghasilan, kambing Pak Tarno pun dijaga amat ketat. Hampir setiap malam dia tidur di dekat kandang kambingnya, meski harus menahan bau pesing air kencing kambing. Senjata yang disanding bukan merupakan senjata tajam, melainkan alu penumbuk padi yang jarang dipakai itu. Suatu malam, saat bulan purnama, kebetulan malam itu malam Selasa Kliwon, Pak Tarno sedang menjaga kambing-kambingnya. Menjelang tengah malam, Pak Tarno hanya berbaring di linjak, dan dia belum juga bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba, dia mendengar langkah beberapa orang mendatanginya. Semula dia menduga yang datang adalah orang-orang atau tetangganya yang sedang melakukan tugas ronda. Tapi ternyata jumlah orang yang datang itu amat banyak. Sebagian ada yang membawa peralatan lengkap untuk mengubur orang yang meninggal, seperti keranda mayat, tempayan air untuk memandikan jenazah, macam-macam bunga dan siwur. Ada pula yang membawa kain kafan, sekop, meteran, pacul, dan sebagainya. Tanpa basa-basi, orang-orang itu langsung menggerutu Pak Tarno. Ada 4 orang tinggi besar yang memeganginya kuat-kuat, sehingga Pak Tarno tak bisa berkutik. Kemudian ada juga yang mengukur panjang badan Pak Tarno dengan meteran. Pak Tarno pun berusaha berteriak, tetapi ada yang membungkam mulutnya dengan tangan. Meski berusaha melawan dan meronta-ronta, pakaian Pak Tarno bisa dilepas semuanya. Tidak tahu dari mana itu beroleh. Tahu-tahu ada beberapa orang menyiraminya dengan air bunga yang diambil dari tempayan. Pak Tarno pun terheran-heran, sebab meski belum meninggal, tapi orang-orang itu membungkusnya seperti jenazah. Terang saja Pak Tarno gelagapan, tapi mereka tetap nekat dan memasukkan Pak Tarno ke dalam keranda, lalu diusungnya menuju ke tempat pemakaman. Di tempat pemakaman, Pak Tarno mendengar orang-orang itu sedang menggali lubang kubur. Suara nafas menggali kubur itu terdengar ngos-ngosan. Sesekali terdengar pembicaraan, tapi tak jelas artinya. Setelah lubang kubur selesai digali, Pak Tarno lalu dikeluarkan dari keranda. Ketika diangkat dan akan dimasukkan ke dalam lubang kubur, Pak Tarno kembali meronta-ronta. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam lubang kubur, tiba-tiba ada sinar lampu senter menerangi rombongan pelayat itu. Lampu senter itu berasal dari para petugas ronda yang sedang berkeliling. Terang saja para peronda curiga melihat banyak orang berada di kuburan malam itu. "Weh, siapa yang ngubur malam-malam begini?" seru salah seorang peronda. Mendengar teguran itu, rombongan itu pun berlari berhamburan. Pocong yang berisi Pak Tarno langsung dilepas orang-orang yang berada di atas lubang kubur tersebut.
Karuan saja tubuh Pak Tarno jatuh ke dalam lubang kubur. Ketika orang-orang itu dikejar para peronda, mereka cepat sekali menghilang. Peronda segera memeriksa lubang kubur. Mereka kaget melihat wajah Pak Tarno menyembul dari pocongan dan berteriak minta tolong. Semula para peronda nyaris berlarian, takut melihat pocongan bisa bergerak-gerak. Tapi setelah tahu pocongan itu benar-benar manusia hidup, mereka pun dengan cepat menolong. Terlebih lagi ternyata yang di pojok itu adalah warga setempat. Pak Tarno yang bugil itu lalu dipinjami sarung dari peronda. Sampai di rumah, Pak Tarno dirawat semestinya. Setelah ditanyakan pada salah satu paranormal, rumah Pak Tarno memang angker dan sering didatangi lelembut. Maka Pak Tarno diberikan sebuah penangkal oleh paranormal tersebut. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.